Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Feral, peserta Laser CPNS tahun 2025, angkatan ke-7, kelompok 2. Saya berasal dari instansi Satuan Polisi Pamung Praja dan Wilayah Tulisbah Kabupaten Aceh Barat Daya. Baiklah, saya akan menjelaskan terkait rancangan aktualisasi saya yang berjudul Peningkatan Pemahaman Pegawai Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Barat Daya golongan 2 terhadap penggunaan komputer dasar Microsoft Word. Ini adalah latar belakang. Perkembangan teknologi informasi menuntut pegawai pemerintah, termasuk Satpol PP dan WH, untuk mampu menggunakan komputer dalam menunjang pekerjaan administratif. Namun, di Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai pegawai golongan 2 ini masih mengalami keterbatasan dalam hal mengoperasikan komputer dasar, khususnya Microsoft Word. Kondisi ini dapat berdampak pada lambatnya penyelesaian administrasi, ketergantungan pada pegawai lain, serta kurangnya kemandirian kerja. Oleh karena itu, diperlukan adanya upaya peningkatan pemahaman melalui penyusunan modul pembelajaran yang sederhana, serta kelas pelatihan singkat yang berbasis praktik langsung, agar pegawai dapat lebih mandiri, kompeten dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya ada tujuan rancangan aktualisasi. Tujuan rancangan aktualisasi ini itu ada 3. Yang pertama, untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan pegawai Satpol PP dan WH golongan 2 dalam penggunaan komputer dasar Microsoft Word. Yang kedua, mendorong kemandirian pegawai dalam menyelesaikan tugas administrasi tanpa tergantung sepenuhnya pada rekan kerja lain. Yang ketiga, membangun budaya belajar yang berkelanjutan melalui penyediaan modul pembelajaran sederhana sebagai sarana pendukung. Selanjutnya ada manfaat rancangan aktualisasi. Manfaat rancangan aktualisasi ini yang pertama itu ada bagi pegawai Satpol PP dan WH, yaitu dapat meningkatkan atau memiliki pemahaman yang lebih baik tentang penggunaan komputer dasar seperti Microsoft Word. Selain itu, pegawai juga dapat memperoleh keterampilan yang praktis yang dapat langsung diaplikasikan dalam pekerjaan, serta meningkatkan kepercayaan diri dan kemandirian dalam melaksanakan tugas administrasi. Kemudian yang kedua bagi instansi, yaitu dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja organisasi melalui pegawai yang kompeten dan mengurangi ketergantungan antar pegawai dalam penyelesaian pekerjaan administrasi. Yang ketiga itu ada bagi masyarakat, itu dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi Satuan Polisi Pamung Praja dan Wilayah Tulisbah sebagai instansi penegak perda yang tidak hanya kuat di lapangan tetapi juga tertib dalam melakukan administrasi. Baik, selanjutnya ada analisis APKL. Jadi sebelum melakukan analisis APKL ini, saya telah menetapkan 5 isu yang ada di instansi saya, yaitu Satuan Polisi Pamung Praja dan Wilayah Tulisbah Kabupaten Aceh Barat Daya. Isu yang pertama itu mengenai belum optimalnya pemanfaatan website instansi Satpol PP dan WH di Kabupaten Aceh Barat Daya, di mana website instansi ini telah tersedia namun belum dikelola atau dimanfaatkan secara maksimal, seperti belum tersedianya profil instansi, visi misi maupun struktur organisasi. Selanjutnya, yang kedua itu ada minimnya pemahaman pegawai Satpol PP dan WH golongan 2 terhadap penggunaan komputer dasar Microsoft Word. Jadi hasil pengamatan yang dilakukan itu menunjukkan sebagian pegawai golongan 2 itu belum memahami penggunaan komputer dasar seperti Microsoft Word. Sedangkan pekerja administrasi seperti penyusunan surat, laporan maupun dokumen resmi itu banyak menggunakan Microsoft Word. Kemudian yang ketiga ada belum optimalnya pengelolaan arsip di instansi Satpol PP dan WH. Jadi dari hasil pengamatan yang dilakukan, instansi Satpol PP dan WH ini masih sebagian besar itu masih menggunakan atau dokumennya itu masih berbentuk fisik atau kertas, sehingga rentan terjadinya kerusakan, hilang maupun tercecer. Selanjutnya ada isu mengenai belum optimalnya penggunaan papan informasi internal sebagai media diseminasi informasi bagi pegawai Satpol PP dan WH. Jadi hasil pengamatan yang telah dilakukan itu menunjukkan bahwa papan informasi internal itu sudah ada, tapi informasi yang tertempel itu sering tidak lengkap atau jarang diperbarui. Selanjutnya ada isu kelima, yaitu belum optimalnya layanan pengaduan masyarakat Satpol PP dan WH demi terciptanya pelayanan publik yang responsif. Jadi dari hasil pengamatan itu yang dilakukan di instansi Satpol PP dan WH itu menunjukkan bahwa layanan pengaduan masyarakat ini belum terintegrasi dengan baik. Misalnya belum adanya platform-platform atau kanal-kanal yang menunjukkan adanya integrasi dari masyarakat sehingga lebih mudah. Karena sebelumnya ini hanya dilakukan melalui tatap muka ataupun via telepon saja. Jadi setelah dilakukan analisis APKL yang memenuhi kriteria aktual, problematik, kekalayakan, dan layak itu ada 3 isu. Yang pertama itu
belum optimalnya pemanfaatan website instansi di Satuan Polisi Pamung Praja dan Wilayah Sibah. Kemudian yang kedua, minimnya pemahaman pegawai Satpol PP dan WH golongan 2 terhadap penggunaan komputer dasar Microsoft Word. Dan isu yang ketiga, belum optimalnya layanan pengaduan masyarakat Satpol PP dan WH demi terciptanya pelayanan publik yang responsif. Setelah memperoleh 3 isu yang memenuhi kriteria melalui analisis APKL tadi, maka langkah selanjutnya yaitu melakukan analisis USG untuk melakukan penetapan core isu. Di mana analisis USG ini terdiri dari 3 kriteria. Yang pertama itu ada urgency, seriousness, dan growth. Dengan memberikan bobot penilaian 1 sampai dengan 5. Dengan nilai 1-nya itu sangat rendah dan sampai dengan 5 itu sangat tinggi. Jadi setelah dilakukan analisis USG ini, yang memenuhi kriteria ataupun yang bernilai tinggi itu yaitu isu yang berkaitan dengan minimnya pemahaman pegawai Satpol PP dan WH golongan 2 terhadap penggunaan komputer dasar Microsoft Word. Dengan kriteria yang pertama itu ada urgensi, mendesaknya isu. Isu ini tuh mendesak karena hampir semua pekerjaan administrasi seperti pembuatan surat maupun laporan itu membutuhkan keterampilan dasar Microsoft Word. Jadi jika pegawai tidak mampu mengoperasikan, maka pekerjaan tersebut akan tertunda. Kemudian yang kedua itu ada seriousness atau keseriusan dari dampak isu ini. Jadi isu ini itu dapat berdampak serius jika tidak ditangani karena dapat menurunkan produktivitas pegawai golongan 2 dalam melaksanakan tugas administrasi. Kemudian yang ketiga itu ada growth, yaitu perkembangan isu ke depan. Jadi adanya potensi pertumbuhan isu yang tinggi bila tidak ditangani secara langsung. Karena seiring dengan tuntutan digitalisasi administrasi pemerintahan, pegawai yang tidak menguasai komputer ini akan semakin tertinggal sehingga kesenjangan keterampilan digital antar pegawai itu semakin melebar. Baik, selanjutnya ada penyebab isu. Penyebab isu di sini menggunakan diagram fishbone, di mana penyebab dari isu minimnya pemahaman pegawai Satpol PP dan WH golongan 2 terhadap penggunaan komputer dasar Microsoft Word itu terdiri dari berbagai faktor. Salah satunya itu ada faktor man atau manusia ataupun SDM-nya, yaitu karena kurangnya pengalaman penggunaan teknologi, latar belakang pendidikan yang tidak semua berbasis komputer, kemudian dari faktor method atau metode, yaitu belum adanya program pelatihan komputer dasar. Selanjutnya ada faktor sarana dan prasarana, yaitu fasilitas komputer yang masih terbatas dan tidak semua pegawai itu mempunyai laptop ataupun komputer pribadi. Dan yang terakhir ada dari segi faktor environment atau lingkungan, yaitu sebagian pegawai itu merasa keterampilan komputer itu bukan prioritas karena lebih sering bertugas di lapangan. Kemudian minimnya kesadaran pentingnya skill digital. Itulah yang menjadi faktor-faktor dari penyebab isu minimnya pemahaman pegawai Satpol PP dan WH golongan 2 terhadap penggunaan komputer dasar Microsoft Word. Jika isu minimnya pemahaman pegawai Satpol PP dan WH golongan 2 terhadap penggunaan komputer dasar Microsoft Word ini tidak diselesaikan, maka akan berdampak pada lambatnya penyelesaian pekerjaan administratif, ketergantungan pada pegawai lain yang lebih paham komputer, serta menurunnya kualitas dokumen dan laporan yang dihasilkan. Hal ini tuh tidak hanya mengurangi produktivitas pegawai, tetapi juga menghambat kinerja instansi dalam mendukung digitalisasi administrasi pemerintahan. Isu ini juga dipilih karena merupakan rekomendasi dari mentor saya sendiri yang menilai bahwa peningkatan kapasitas pegawai pada aspek keterampilan dasar komputer itu merupakan kebutuhan yang mendesak. Dengan adanya pembekalan keterampilan ini, maka pegawai diharapkan lebih mandiri dalam menyelesaikan tugas sehingga beban kerja itu dapat lebih merata. Jadi setelah dilakukan analisis tersebut, maka gagasan pemecah isu yang sesuai dengan isu ini yaitu dengan membuat modul pembelajaran sederhana yang mudah dipahami dan mengadakan kelas pelatihan singkat yang berbasis praktik langsung agar pegawai dapat lebih mudah memahami isi materi dari modul yang telah diberikan tersebut. Jadi, dengan adanya metode ini, proses pembelajaran itu menjadi lebih terstruktur dan aplikatif sehingga pegawai dapat meningkatkan keterampilan dasar komputer yang bermanfaat bagi kinerja harian di instansi Satuan Polisi Pamung Praja dan Wilayah Sibah Kabupaten Aceh Barat Daya ini. Selanjutnya ada matrik rancangan aktualisasi. Jadi dalam matrik ini dijelaskan terkait kegiatan apa saja yang akan dilakukan dalam melakukan rancangan aktualisasi berkaitan dengan isu ini. Yang pertama itu ada kegiatan mengidentifikasi pegawai yang belum memahami komputer.
yang terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama itu menyusun angket atau kuesioner sederhana untuk mengetahui tingkat pemahaman komputer pegawai. Nanti output atau hasil kegiatannya itu berupa tersusunnya angket yang berisi pertanyaan sederhana terkait kemampuan pemahaman komputer pegawai dan keterkaitan tahapan yang pertama ini dengan substansi mata pelatihan kedua, yaitu dengan nilai akuntabel. Karena instrumen angket ini dibuat sesuai dengan kebutuhan yang nyata. Pihak-pihak yang terkait dalam tahapan ini yaitu peserta laksar dan pegawai Satpol PP dan WH golongan 2. Kemudian ada tahapan kegiatan yang kedua, yaitu menyebarkan angket kepada pegawai golongan 2 Satpol PP dan WH. Kemudian untuk output atau hasil dari kegiatannya yaitu angket dicetak dan disebarkan kepada seluruh pegawai golongan 2. Keterkaitan substansinya itu ada nilai berorientasi pelayanan karena memberikan ruang aspirasi kepada pegawai. Kemudian ada nilai harmonis karena melibatkan pegawai lain dengan pendekatan yang baik. Kemudian untuk potensi konflik dari tahapan ini itu ada, yaitu berupa pegawai itu enggan dalam mengisi angket. Maka dari itu perlu dijelaskan manfaat dilakukannya pelatihan ini dan juga menjamin kerahasiaan hasil angket. Kemudian ada tahapan ketiganya, yaitu mengolah hasil angket untuk mengetahui siapa saja pegawai yang membutuhkan pelatihan. Output atau hasil dari kegiatan ini yaitu diperoleh hasil data tentang tingkat pemahaman pegawai dan data pegawai yang membutuhkan pelatihan. Keterkaitannya itu yaitu ada nilai akuntabel karena hasil ini diolah secara transparan dan faktual. Kemudian ada kegiatan yang kedua, yaitu penyusunan modul pembelajaran komputer dasar Microsoft Word. Kegiatan ini juga terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama itu menentukan materi pembelajaran modul dan menyusun modul secara sistematis agar mudah dipahami. Output atau hasil dari kegiatan ini yaitu berupa daftar materi pembelajaran komputer dasar Microsoft Word. Keterkaitannya itu ada nilai kompeten karena memilih materi sesuai dengan kebutuhan dan relevansi tugas. Kemudian ada nilai loyal, yaitu karena mendukung instansi dengan menyiapkan bahan belajar, dan ada nilai adaptif karena telah menyesuaikan materi dengan perkembangan teknologi dan kondisi nyata pegawai. Pihak-pihak yang terkait pada tahapan ini yaitu peserta laksar, pegawai, dan pegawai golongan 2 Satpol PP dan WH. Adanya potensi konflik pada tahapan ini yaitu berupa modul dianggap terlalu sulit. Maka dari itu perlu adanya solusi, yaitu dengan melakukan uji coba materi dengan meminta masukan dari pegawai sebelum melakukan finalisasi. Selanjutnya ada tahapan kegiatan yang keduanya, yaitu mencetak modul sesuai dengan jumlah peserta pelatihan sehingga siap digunakan sebagai bahan belajar. Output atau hasil dari kegiatan ini yaitu berupa modul dalam bentuk fisik. Keterkaitannya itu ada nilai akuntabel karena memastikan modul siap digunakan sesuai dengan jumlah kebutuhan. Selanjutnya ada tahapan kegiatan yang ketiganya, yaitu membagikan modul pembelajaran kepada peserta pelatihan agar mereka dapat mengikuti pelatihan dengan baik serta memiliki pegangan untuk belajar mandiri setelah pelatihan. Output atau hasil dari kegiatan ini yaitu berupa modul yang diterima oleh peserta pelatihan. Keterkaitannya itu ada nilai berorientasi pelayanan karena memastikan setiap pegawai peserta pelatihan ini mendapatkan sarana pembelajaran. Kemudian ada nilai harmonis karena dilakukan dengan semangat berbagi untuk mendukung rekan kerja agar sama-sama berkembang. Selanjutnya ada kegiatan yang ketiga, yaitu pelaksanaan kelas pelatihan singkat. Kegiatan ketiga ini juga terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama itu menyusun jadwal pelatihan. Output atau dari hasil kegiatan ini yaitu berupa jadwal pelatihan yang telah disepakati. Keterkaitannya itu ada nilai akuntabel, yaitu karena jadwal dibuat secara jelas dan bisa dipertanggungjawabkan sehingga semua pihak ini mengetahui waktu kegiatan. Kemudian ada nilai adaptif karena penyusunan jadwal itu harus fleksibel menyesuaikan dengan kondisi dinas. Kemudian ada nilai kolaboratif karena dalam menyusun jadwal perlu adanya kesepakatan antara penyelenggaraan dan peserta agar tidak berbenturan dengan tugas di lapangan. Pihak-pihak yang terkait pada kegiatan ini yaitu peserta laksar, pimpinan, dan pegawai golongan 2 Satpol PP dan WH. Kemudian adanya potensi konflik pada tahapan kegiatan ini yaitu berupa bentroknya jadwal dengan kegiatan dinas sehingga perlu adanya konsultasi dengan pimpinan. Kemudian untuk tahapan kegiatan yang keduanya yaitu menyiapkan sarana dan prasarana. Output atau hasil dari kegiatan ini yaitu berupa ruangan dan perangkat yang siap dipakai. Keterkaitannya itu ada nilai berorientasi pelayanan karena menyediakan fasilitas agar peserta dapat belajar dengan baik. Kemudian ada nilai kompeten karena mempersiapkan
sarana, dan prasarana sesuai dengan standar. Kemudian ada nilai loyal karena mendukung instansi dalam penyelenggaraan kegiatan. Selanjutnya ada tahapan kegiatan yang ketiga, yaitu melaksanakan pelatihan 1-2 hari dengan praktik langsung. Output atau hasil dari kegiatan ini yaitu berupa pegawai mengikuti pelatihan. Keterkaitannya itu ada nilai berorientasi pelayanan karena memberikan bimbingan agar peserta paham dan bisa mempraktekkan. Kemudian ada nilai kompeten karena pelatihan dengan praktek langsung ini dapat meningkatkan keterampilan nyata pegawai dalam menggunakan Microsoft Word. Kemudian ada nilai harmonis karena menumbuhkan suasana kebersamaan dan saling mendukung antar pegawai dalam belajar. Dan juga nilai kolaboratif karena menunjukkan kebersamaan dalam belajar bersama dan saling membantu. Kemudian untuk potensi konflik pada tahapan ini itu ada, yaitu berupa peserta itu tidak hadir saat melakukan pelatihan sehingga perlu menyusun ulang jadwal bagi yang berhalangan hadir. Selanjutnya ada kegiatan yang keempat, yaitu monitoring dan evaluasi. Pada kegiatan ini juga terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama itu menyusun angket atau kuesioner evaluasi untuk mengukur tingkat pemahaman peserta setelah mengikuti pelatihan, baik dari aspek teori maupun praktik. Output atau hasil dari kegiatan ini berupa draft instrumen evaluasi. Keterkaitannya itu ada nilai akuntabel karena angket ini disusun untuk mengukur hasil pelatihan secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian ada nilai kompeten karena penyusunan pertanyaan evaluasi harus tepat sasaran agar mampu menggali peningkatan keterampilan peserta. Pihak-pihak yang terkait pada kegiatan yang keempat ini yaitu peserta latsar dan pegawai Satpol PP dan WH golongan kedua. Selanjutnya ada tahapan kegiatan yang keduanya, yaitu menyebarkan angket dan meminta peserta membuat contoh surat dengan Microsoft Word sebagai bahan penilaian keterampilan. Output atau hasil dari kegiatan ini yaitu berupa data evaluasi dan contoh surat dari pegawai. Keterkaitan nilainya itu ada nilai akuntabel karena data evaluasi dan contoh surat itu menjadi bukti nyata keberhasilan pelatihan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian ada nilai kompeten karena peserta telah menunjukkan keterampilan nyata dengan membuat surat sehingga bisa diukur peningkatannya. Kemudian untuk potensi konflik itu ada, yaitu berupa peserta kurang serius dalam melakukan evaluasi sehingga perlu adanya penjelasan tentang pentingnya evaluasi dan memberikan salah satu contoh surat resmi sebagai bahan acuan. Kemudian untuk tahapan kegiatan yang terakhirnya yaitu menganalisis hasil evaluasi dengan membandingkan kemampuan peserta sebelum dan sesudah pelatihan untuk mengetahui peningkatan kompetensi yang terjadi. Output atau hasil dari kegiatan ini berupa laporan evaluasi terkait peningkatan kompetensi. Keterkaitannya itu ada nilai akuntabel karena penilaian hasil pelatihan ini dilakukan secara jujur dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian ada nilai loyal karena hasil evaluasi dapat mendukung peningkatan kualitas SDM demi kepentingan instansi. Dan juga nilai adaptif karena hasil evaluasi dapat digunakan untuk perbaikan metode pelatihan ke depan sesuai dengan kebutuhan yang nyata. Selanjutnya ada rencana jadwal kegiatan aktualisasi. Jadi untuk kegiatan pertama saya yaitu mengidentifikasi pegawai yang belum memahami komputer, itu akan saya lakukan di minggu kedua sampai dengan minggu ketiga di bulan September. Selanjutnya untuk kegiatan keduanya itu penyusunan modul pembelajaran komputer dasar yaitu Microsoft Word. Itu rencana saya akan saya lakukan di minggu ketiga sampai dengan minggu keempat bulan September. Selanjutnya untuk kegiatan ketiga yaitu pelaksanaan kelas pelatihan singkat, itu akan saya lakukan di minggu keempat bulan September sampai dengan minggu pertama di bulan Oktober. Kemudian untuk kegiatan yang terakhir yaitu monitoring dan evaluasi, rencana saya akan melakukannya di minggu pertama bulan Oktober sampai dengan minggu kedua bulan Oktober. Dan untuk minggu ketiganya itu saya akan berfokus pada penyusunan laporan dari rancangan aktualisasi ini. Sekian penjelasan terkait rancangan aktualisasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.